Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Baik teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya tahun depan di tahun 2021 ini akan ada pembukaan atau penerimaan tes CPNS dan P3K. Nah, alangkah baiknya teman-teman sejak sekarang itu sudah mempersiapkan sedini mungkin belajar soal-soal mengenai TWK, TIU, TKP agar nanti pada saatnya teman-teman tes CPNS itu teman-teman sudah tidak kaget dan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan lulus sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, sekali lagi Mamun Indonesia mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap apapun pekerjaan yang teman-teman semua lakukan agar apapun yang teman-teman inginkan itu mendapatkan kelancaran, kemudahan dan diberikan kelulusan dalam tes CPNS ini. Dan pada tahun depan teman-teman sudah mendapatkan NIP dan berstatus sebagai PNS. Nah, teman-teman, bagi yang bingung bagaimana caranya belajar untuk menghadapi tes CPNS tahun depan, di sini saya merekomendasikan untuk mengikuti Ayo CPNS. Teman-teman bisa klik link yang saya berikan di bawah atau memasukkan kode referral yang ada di deskripsi yang sudah saya deskripsi. Gunanya apa memasukkan kode itu? Gunanya adalah teman-teman dengan mengklik link itu atau memasukkan kode tersebut, teman-teman akan mendapatkan potongan harga paket yang teman-teman beli. Nah, Ayo CPNS ini memberikan soal-soal terupdate dan mudah, serta caranya teman-teman mengerjakannya itu sudah disesuaikan dengan CAT BKN. Jadi teman-teman nanti tidak kaget lagi ketika waktunya menjawab di tes CPNS. Caranya mudah, daftarnya itu secara gratis. Di sini teman-teman bisa dengan mudah, ya, pada kode promo ini teman-teman bisa masukkan kode referral yang ada di kolom deskripsi atau langsung teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi saya. Dan nanti ketika teman-teman sudah masuk, itu bisa silakan login karena ini yang akan mau dihadapi adalah SKD, maka login aja melalui SKD. Tinggal masuk, nanti akan muncul banyak sekali soal-soal SKD baik itu TWK, TIU, dan TKP yang semuanya tentu sudah disesuaikan, diupdate juga modelnya seperti CAT BKN. Jadi mudah. Silahkan belajar dan selalu semangat, semoga diberikan kelancaran. Nah, teman-teman, kita akan langsung memasuki soal pertama. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh bangsa yang telah banyak berjasa dalam kehidupan perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Peran seorang Muhammad Hatta sangat signifikan bagi bangsa Indonesia. Merupakan seorang wakil presiden, terdapat banyak jasa seorang Muhammad Hatta bagi bangsa Indonesia. Di bawah ini yang bukan peranan Muhammad Hatta bagi kemerdekaan Indonesia adalah A. Sebagai perumus teks proklamasi, B. Sebagai perancang ekonomi Indonesia, C. Sebagai perancang ekonomi Indonesia. Mohon maaf ya, ini untuk jawaban B dan C ini salah ketik, jadi double gitu. Yang D. Sebagai pemerkasa politik luar negeri bebas aktif, dan E. Sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Nah, bagi teman-teman apa jawabannya? Coba dipikirkan sebentar. Jawabannya adalah E. Konferensi meja bundar adalah peran Muhammad Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini adalah pertanyaannya yang bukan peranan Muhammad Hatta bagi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya E. Karena apa? Karena konferensi meja bundar ini adalah konferensi yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan Indonesia. Bagi yang mungkin lupa dalam pelajaran sejarahnya, jadi konferensi meja bundar itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949. Antara lain dalam meja bundar ini memutuskan satu sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, pihak Belanda itu mendapat bayaran sebesar 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia. Jadi pada masa itu di konferensi ini itu Indonesia membayar kepada Belanda sebagai imbalan bahwasanya Belanda itu menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada kita semua.
Nah, itu tadi ya, ini mengenai konferensi meja bundar. Soal kedua, jadi dalam soal TKP itu ada terlalu banyak gitu yang seperti tokoh. Kalau soal pertama tadi itu mengenai tokoh-tokoh ya. Kalau yang ini itu studi kasus. Itu juga banyak, jadi harus lebih jeli teman-teman dalam baca soalnya dan harus hati-hati karena soalnya itu banyak yang mengecoh. Soal kedua, Anda adalah seorang RT yang telah terpilih selama 2 periode. Selama masa kepemimpinan Anda, lingkungan wilayah RT Anda tidak pernah mengalami masalah yang cukup besar. Memang pernah terjadi sesuatu kejadian kehilangan di lingkungan, namun tidak terlalu beresiko karena telah ditangani oleh kepolisian. Masyarakat di lingkungan Anda tinggal sering membuang sampah di sungai yang tentunya mencemari lingkungan Anda. Perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ayo, teman-teman, apa jawabannya? Nah, kita cermati soalnya. Pada soal ini, itu ada dua keterangan. Pertama, menjelaskan bahwa kita itu seorang RT, di mana pada kepemimpinan kita sebagai RT 2 periode ini, itu ada kejadian gitu. Kejadian, namun hal tersebut tidak terlalu berisiko karena sudah ditangani oleh kepolisian. Itu keterangan pertama. Penjelasan kasus kedua adalah masyarakat di lingkungan Anda tinggal itu sering membuang sampah di sungai dan itu mencemari lingkungan Anda. Pertanyaannya, jadi teman-teman harus hati-hati. Ini ada dua jenis keterangan. Pertama waktu SD, waktu RT, yang kedua mengenai masyarakat yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu teman-teman harus jeli dalam menilai soal ini. Pertanyaan dari ungkapan tersebut atau penjelasan tadi, perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pancasila terutama sila keberapa? Di sini oknum masyarakat. Nah, oknum masyarakat yang mana nih yang dimaksudkan? Tentunya yang ini ya, masyarakat di lingkungan Anda itu sering membuang sampah sembarangan di sungai gitu. Jadi jawabannya adalah sesuai dengan sila ke? Ya, jawabannya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa? Salah satu butir sila kelima Pancasila ini adalah tak melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain, serta senantiasa menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ini termasuk mengganggu ya, merugikan kepentingan umum. Nah, kita lihat penjelasan secara rinci. Membuang sampah pada tempatnya sendiri adalah wujud nyata keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Ini kalau membuang sampahnya pada tempatnya. Apabila hak kita adalah menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, maka kewajiban kita adalah senantiasa menjaga agar lingkungan tersebut bersih, yang salah satu caranya adalah dengan membuang sampah selalu pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya juga merupakan wujud berbuat adil pada orang lain, dengan tidak menciderai hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Jadi jawabannya adalah tadi sila kelima. Buat teman-teman yang masih bingung ini masuk sila kemana gimana, alangkah baiknya teman-teman mulai baca-baca lagi mengenai butir-butir Pancasila. Jadi agar tidak kaget gitu. Dan ya soalnya TWK memang seperti ini, banyak sekali studi kasus kemudian disangkutkan ke Pancasila. Nah, itu sangat banyak sekali. Jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Kita lanjut. Jiwa nasionalisme dan patriotisme harus terus didengungkan kepada generasi milenial. Hal tersebut agar rasa nasionalisme dan patriotisme tidak hilang akibat tergerus oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Untuk itu, menjadi sangat penting adanya keteladanan dari semua pihak kepada generasi milenial ini tentang nasionalisme. Memberikan ruang dan dialog juga mesti dilakukan. Untuk menjaga semangat tersebut diperlukan A. Peraturan hukum,
B. Sumber dana, C. Sarana dan prasarana, D. Sumber daya manusia yang terampil, E. Keteladanan. Ayo apa jawabannya? Seharusnya ini sudah ada jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Keteladanan. Paham ya teman-teman? Lanjut soal berikutnya. Pada CPNS tahun lalu ya seperti ini, banyak sekali ada butir-butir seperti ini, terus kita suruh memilih gitu ya. Berikut ini adalah perilaku warga negara. 1. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. 2. Menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Bermusyawarah untuk menentukan ketua RT. 4. Suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. 5. Tidak melakukan perbuatan korupsi. Soalnya, perilaku warga negara yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah yang mana teman-teman? Ayo coba pilih. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, serta E. Semua benar. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah D. 4 dan 5, yaitu suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Ingat pertanyaan di sini adalah sila kelima. Sila kedua dan kelima Pancasila hampir mirip memang. Namun bedanya ada di titik tekannya. Jika sila kedua, titik tekannya pada frasa kemanusiaan. Ini untuk sila kedua. Sedangkan sila kelima itu titik tekannya pada frasa keadilan. Nah, ini pertanyaannya sila kelima. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan korupsi. Itu jawabannya. Soal selanjutnya. BPUPK adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPK dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah A. Rajiman Weddiodiningrat, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Supomo, dan E. Muhammad Hatta. Jadi siapakah yang merubah haluan BPUPK ini? Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah A. Rajiman Weddiodiningrat. Rajiman Weddiodiningrat itu adalah ketua BPUPK yang mengubah tujuan awal BPUPK yang awalnya hanya sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka menjadi badan yang merumuskan dasar negara. Jadi yang merubah haluan BPUPK adalah Rajiman Weddiodiningrat. Jawabannya adalah A. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton. Kita membahas soalnya sedikit-sedikit saja, yang penting istiqomah. Teman-teman, Mamun Indonesia anjurkan untuk memulai belajar dari sekarang, sedini mungkin. Jadi agar teman-teman nanti tidak kaget ketika beneran waktunya tes CPNS. Dan sudah banyak soal yang teman-teman sudah kerjakan, juga sudah banyak bacaan-bacaan yang sudah teman-teman persiapkan dan dibaca. Jadi tidak kaget dan semoga mendapatkan nilai yang sempurna. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di like jika suka, di subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan update video ini. Tekan loncengnya agar dapat notifikasi. Silahkan di komen jika ada jawaban yang Mamun Indonesia salah ketika membahasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.